Indonesia Rizky Ridho Santer dikabarkan bakal merapat ke Liga Italia Serie A. Sosoknya dianggap sebagai solusi tepat krisis bek Como 1907. Isu Rizky Ridho itu dikaitkan dengan Como 1907 di Liga Italia mencuat juga, hingga ramai diperbincangkan banyak pihak. Meski begitu, rumor transfer Rizky Ridho ke Como 1907 disebut belum menjadi pembicaraan serius skuad asuhan Cesc Fabregas itu. Di samping itu, kontrak Rizky Ridho di Persija Jakarta yang juga masih menyisakan waktu cukup lama hingga 2026 mendatang. Hal ini diutarakan langsung, yang nantinya menyebut jika Rizky Ridho menjadi incaran sejumlah klub termasuk Como 1907. Selain Como 1907, akun tersebut juga mengingatkan Ridho dengan salah satu kontestan kasta teratas kompetisi Liga Jepang FC Tokyo. Kemudian klub kasta kedua Liga Korea, Gimpo FC, yang disebut sudah negosiasi perihal gaji tetapi pada akhirnya gagal. Belakangan ini Ridho juga dikaitkan dengan Como dari Serie A Italia. Namun menurut sumber terpercaya, rumor transfer ini belum berkembang menjadi pembicaraan yang serius. Setelah itu, selain kontrak, Ridho masih berlaku hingga 2026. Kabar ini tentu menarik untuk diikuti lebih lanjut, tentu kita karena Como 1907 merupakan klub kontestan Serie A Liga Italia. Di samping itu, klub ini juga milik orang Indonesia dengan salah satu staf pelatih berasal dari tanah air, Kurniawan Dwi Yulianto. Namun faktor yang benar-benar membuat Ridho pantas direkrut Como 1907 bisa dilihat dari segi ekonomis dan efektif. Saat ini harga pasaran Ridho hanya 8,69 miliar rupiah. Nominal kecil untuk klub sepak bola Eropa yang bermain di level sekelas Serie A. Kemudian Rizky Ridho juga bisa menjadi jawaban atas krisis bek yang dialami tim asuhan Cesc Fabregas saat ini. Skuad berjuluk La Real total ini memiliki 5 bek tengah, di mana salah satu pemain senior, Federico Barba, tengah cedera. Praktis Como 1907 hanya memiliki 4 bek tersedia, di mana salah satunya Philippe Cech, pemain keturunan Brasil Italia, masih berusia 19 tahun. Kini tim ini hanya memiliki 3 bek tengah yang aktif bermain, di antaranya Alberto De Sera, Marc Oliver Kemp, dan Eduardo Beldanagia. Lebih lanjut lagi, masih tentang berita ini. Di awal musim, Fabregas sempat menerapkan skema formasi 4 bek, namun kini ia harus mengubah itu dengan menempatkan 3 bek di tengah di belakang. Dalam pertandingan terakhir melawan Italia, yang itu pada Rabu 15 bulan 11 tahun 2024, Fabregas memainkan 3 bek dengan memasang Ignaz Veldbrand yang berposisi asli sebagai bek kanan, ditaruh lebih ke depan sehingga sebagai gelandang sayap kanan, dan sedikit memundurkan posisi Alan Federa yang berposisi asli sayap kanan menjadi gelandang sayap kanan. Maksudnya Rizky Ridho tentu membuat Fabregas memiliki kedalaman skuad di posisi bek yang lebih baik dari sekarang. Selain itu, pengalaman bermain di timnas Indonesia dan klub membuat Ridho bisa dimainkan dengan menggunakan formasi 3 bek atau 4 bek seperti formasi awal Fabregas. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan mengambil peran dalam film layar lebar bergenre horor komedi The Ghost Soccer, Bola Mati. Shin memang dikenal sebagai sosok yang cukup cinta pada Indonesia. Tidak hanya melatih, dia ingin membawa perubahan besar pada sepak bola tanah air. Namun masa baktinya selama 5 tahun harus berakhir setelah dipecat oleh PSSI awal tahun ini. Setelah 5 tahun bertugas, Shin akhirnya harus meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas. Eksklusif produser dari Sinemata Buana Resindo, Budi Yulianto, menjelaskan bahwa Shin Tae-yong menyambut baik tawaran ini. Menurutnya, mantan pelatih skuad Garuda tersebut akan hadir pada proses syuting film tersebut. Kami dapat kesempatan luar biasa
Ko Shin Tae-young berkenan hadir dan ikut menjadi cameo di film ini. Hari ini kita akan syuting, beliau akan hadir, kata Budi Yulianto yang memberikan pernyataan. Awalnya Shin tidak masuk dalam rencana di film ini, namun mereka mencoba melakukan pendekatan dan dia akhirnya bersedia. Ini akan jadi persembahan terakhir pelatih berusia 54 tahun tersebut kepada Indonesia. Kebetulan ada salah satu rekan kita yang hadir saat konferensi pers dan syukuran acara ini. Nah, beliaulah yang membawa bercerita bagaimana kalau Ko Shin Tae-young kita hadirkan untuk memberi semangat lah. Sebagai kenang-kenangan terakhir juga, beliau sebelum kembali ke Korea, ujarnya. Pada film perdananya ini Shin Tae-young akan berperan menjadi seorang pelatih. Menjadi cameo, dia akan bermain dengan latar sebuah kampung kumuh di area kuburan. Sekelompok pemuda miskin di sana memiliki cita-cita untuk bisa bermain bola di sebuah lapangan sepak bola mewah milik tim Super FC. Lebih lanjut, mereka hanya bisa melihat lapangan mewah tersebut dari jauh dan ini yang membuat sekelompok anak muda ini bersemangat. Ada 3 permainan yaitu si pemain-pemain utamanya. Ada Doni Fajar Nugra, Arif Rin Hermana, dan Indra Damara Vince yang merupakan penjual bunga tabur di sekitar kuburan dengan mimpi tinggi tersebut. Mereka sering diolok sebagai anak demit yang menggapai mimpi di siang bolong. Sisi horor film ini terjadi saat mereka tidak sengaja menendang bola dan mengenai sebuah nisan milik Baron Permana atau Baper yang merupakan mantan pemain bola.